Sesat pikir yang pertama yang kelihatan sekali sehingga membatasi kebebasan berpikir kita adalah idola-idola. Ini saya ambil misalnya teori dari Francis Bacon. Ada 4 idola saat kita berpikir. Ini membuat harusnya kesimpulan kita itu luas jadi terbatas. Apa saja 4 idola ini secara umum ya, mungkin hari ini bisa dirumuskan lagi banyak idola-idola yang lain. Nah, yang pertama adalah namanya idola tribus. Idola tribus itu menarik kesimpulan tanpa dasar dan tidak diperiksa serius. Pokoknya dianggap sudah benar begitu saja. Alasannya biasanya begitu. Orang lain juga begitu. Itu namanya idola tribus. Kita itu sering berpikir pakai logika biasanya ini. Ini idola tribus ini kadang-kadang melahirkan namanya oversimplifikasi atau mengeneralisir masalah. Jadi akhirnya kita tidak dalam. Sesuatu yang harusnya mungkin punya makna lebih dalam, harus diobservasi lebih serius, harus diteliti lebih jeli, akhirnya tidak tergali. Kesimpulan kita dangkal. Kita pokoknya biasanya begitulah. Nah, ini namanya idola tribus. Ini kadang-kadang disebut ini yang sering menjangkiti manusia biasa atau awam. Yang bahasa Latinnya tribus, tribe. Jadi orang-orang umum itu sudah begitu, Pak. Yang lain begitu ya saya ikut begini. Nah, ini kan secara tidak sadar kita membatasi cara berpikir kita dengan kebiasaan umum yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian ada pula idola spekus. Idola spekus ini menarik kesimpulan seperti manusia yang ada dalam gua. Ini idola spekus ini bahasa Inggris, the idol of the cave. Idola gua. Jadi kita seperti manusia gua. Manusia gua itu manusia yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan prasangka pribadinya, selera a priorinya. Jadi ini biasanya ketika orang menyukai sesuatu, ketika orang mengidolakan sesuatu, dia berhenti di situ. Hanya itu saja yang dia geluti sehingga dia tidak luas. Akhirnya membaca apapun, menyikapi apapun, ya pakai perspektif itu. Nah, itu jadi ini persis seperti kata-kata aslinya, the idol of the cave. Seperti manusia yang hidup di gua. Nggak ngerti mana-mana, yang ngertinya apa yang ada di dalam gua. Jadi begitu melihat apapun, menyikapi apapun, ya menggunakan perspektif gua. Perspektif pengalamannya sepanjang hidup di gua. Jadi ini juga sering jadi idola, membatasi cara berpikir kita juga. Kemudian idola fora, the idol of the marketplace. Menarik kesimpulan karena ikut pendapat umum. Jadi yang lain pendapatnya bagaimana? Begitu ya sudah aku ikut, idola fora. Ini bedakan dengan idola tribus tadi ya. Kalau idola tribus itu ya biasanya. Orang di sini biasanya begitu. Nah, itu idola tribus. Tapi kalau idola flora, untuk hal ini gimana pendapatnya orang-orang? Orang-orang pendapatnya seperti ini semua, Pak. Oh ya sudah, saya ikut. Nah, itu idola fora. Jadi sesuai pasar. Kalau pasar ke utara ya ikut ke utara. Kalau pasar ke selatan ya ikut ke selatan. Kalau hari ini mungkin pasar itu berubah jadi viral-viral.
Yang lain viral begitu, ya saya ikut begitu. Yang lain viral begini, saya ikut begini. Itu idolafora. Nah, yang keempat, idolatry atau panggung. Jadi menarik kesimpulan hanya berdasarkan dogma, mitos yang dia percaya. Jadi dia tidak mau menggunakan akalnya, pokoknya ada jawaban-jawaban yang sudah tersedia dari mitos-mitos yang berkembang, dari dogma-dogma yang diyakini. Ya sudah, itu saja yang dipakai. Jadi pikiran kita itu sering terjangkit penyakit idola-idola ini. Ini teori yang berasal dari Francis Bacon ini menyarankan kita untuk hati-hati terhadap jebakan idola-idola ini. Jadi 4 idola ini membuat kita sesat pikir. Termasuk batas nalar juga, ya jenis-jenis sesat pikir. Kalau teman-teman mau menggali, boleh nanti saya yang nulis buku judulnya Ihwal, Sesat Pikir dan Cacat Logika. Coba teman-teman dicari di buku itu, isinya sepenuhnya kelemahan-kelemahan kognitif kita. Jadi manusia itu ya memang di antara keunggulannya berpikir. Tapi berpikir itu juga punya banyak sekali kelemahan-kelemahan internal. Jadi itulah yang membuat nalar seseorang terbatasi saat dia ingin menemukan kebenaran. Yo macam-macam. Di situ saya contohkan misalnya sesat pikir itu bagaimana kita suka sekali melakukan overgeneralisasi. Jadi hanya melihat 1-2 disimpulkan semuanya juga begitu. Atau mungkin cara berpikir retrospektif determinism. Retrospektif determinism itu ya menganggap yang terjadi itu ya memang sudah takdirnya, tidak mungkin diubah, sudah ketentuan sejarahnya memang harus begitu. Nah, itu retrospektif determinism. Jadi mari kita memberantas kemiskinan. Ngapain kita memberantas kemiskinan? Kemiskinan itu takdir kok. Kalau sudah ditakdirkan, ya bagaimana kita harus berjuang melawan takdir? Takdir itu kan dari Yang Maha Kuasa. Masa kita harus melawan Yang Maha Kuasa? Ini cara berpikir seperti ini namanya retrospektif determinism. Kalau didengarkan sekilas itu rasanya benar. Tapi ya kalau direnungi secara lebih reflektif, kontemplatif, nanti kelihatan titik-titik lemahnya. Atau post hoc ergo propter hoc. Ini karena datang setelah itu berarti disebabkan oleh itu. Ayo memang hidup ini memang banyak sebab akibat, tapi tidak semuanya sebab akibat. Kok saya minum air putih kemudian kok terus tidur, itu kan bukan berarti saya bisa tidur karena air putih, karena mungkin peristiwanya saja kebetulan beriringan. Kita itu kadang-kadang kalau lihat satu peristiwa saling bersusulan itu menganggapnya bahwa itu sebab akibat. Itu post hoc ergo propter hoc. Ini juga akal sering ketipu oleh post hoc ergo propter hoc ini. Ini yang termasuk bagian dari keterbatasan-keterbatasan berpikir kalau kita tidak mendalam. Ada juga yang berpikir ad hominem, enak-enak diajak diskusi terus yang diserang orangnya karena kepepet. Dasar kamu orang sesat misalnya, itu ad hominem, yang diserang orangnya. Kamu anak kemarin sore aja. Nah, itu yang diserang orangnya. Jadi bukan gagasannya. Kadang-kadang juga kita ad verecundiam. Ad verecundiam itu kita merujuk orang yang kita anggap ahli, tapi tidak kritis. Pokoknya kata-kata ahlinya pasti benar. Ini kan yang ngomong sudah ahlinya. Nah, itu kesesatan ad verecundiam. Ada kalanya ad baculum. Ad baculum itu ancaman. Kalau kamu tidak mau ikut, kalau kamu tidak mau percaya, rasakan sendiri nanti akibatnya. Hukuman Tuhan akan sampai padamu. Nah, ini sebenarnya tidak berargumen, ya mengancam saja. Tidak ada logika di situ yang digunakan, meskipun seolah-olah itu logis.
tunggu saja nanti hukuman Allah akan datang padamu tidak lama lagi. Ini bisa jadi et baculum, jadi berargumen dengan ancaman. Atau kebalikannya, et misericordiam. Misericordiam itu meminta belas kasihan. Mbok, saya diluluskan saja Pak, saya itu sudah semester akhir ini Pak, teman-teman sudah lulus semua, saya ingin segera pulang Pak, segera kawin. Itu et misericordiam. Jadi dia tidak berlogika sebenarnya, cuma membangkitkan rasa kasihan saja. Ada pula yang et populum. Et populum itu menganggap bahwa kalau orang lain begitu baik dan benar, berarti aku juga begitu baik dan benar. Ikut kebanyakan orang, et populum. Atau et novitam, yang baru pasti baik. Ini kreatif loh, ini baru loh. Atau et antiquitam, yang lama pasti lebih baik. Oh ini dari para pujangga zaman dulu loh, ini dari nenek moyang kita loh. Ini sebenarnya tidak berargumen, tapi itu termasuk bagian dari logical fallacy dan lain sebagainya. Ini teman-teman pastinya sudah bisalah mencari banyak referensi tentang ini. Cuma ini sebenarnya untuk ilustrasi bahwa nalar kita itu mudah sekali sesat ke dalam logical fallacy ini yang seringkali membatasi operasi rasional kita untuk menemukan kebenaran. Jadi ini yang sering disebut sebagai logical fallacy. Baik, mungkin logical fallacy sudah pernah kita angkat. Saya agak panjang sedikit di cognitive bias. Jadi kalau tadi kan sesat dalam prosesnya, logical fallacy. Cognitive bias ini mungkin mudahnya kita artikan penyimpangan berpikir, tapi kita tidak sadari. Kita berpikir itu kan untuk menemukan kebenaran. Jadi kadang-kadang kita, ini jalurnya sudah belok loh, tapi kita tidak sadar. Itu namanya bias. Ada banyak bias-bias dalam berpikir. Ini di buku yang saya sebut tadi, Ihwal Sesat Pikir dan Cacat Logika, saya lupa itu berapa puluh bias kognitif yang saya contohkan di situ. Nah, kognitif bias ini secara umum akal itu terbatas karena dia menyimpang dari proses yang seharusnya oleh beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah kecenderungan informasi yang terbatas yang kita tidak sadar. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan psikologi. Jadi kita tidak sadar ternyata nalar kita itu sudah melenceng. Mengapa informasi bisa terbatas? Karena kita itu sering hanya memperhatikan hal-hal yang kita sukai saja. Ya sama kan seperti kalau teman-teman buka HP kemudian melakukan stalking, googling dan macam-macam itu, kan kita milih yang kita sukai saja. Atau mungkin paling tidak yang banyak diulang saja. Ini yang menyebabkan secara tidak sadar akhirnya informasi yang sampai pada kita itu ya yang itu-itu saja. Jadi tidak luas. Seolah-olah kita itu lama sekali pegang HP, tapi sebenarnya ya yang kita dapat dan kita peroleh ya hanya itu-itu saja. Kita cari yang kita minati. Kita cari yang aneh, lucu, menarik menurut kita. Kita cari yang baru dan menantang menurut kita. Jadi ini yang membuat informasi yang kita miliki terbatas. Jadi ini penting kita sadari ternyata kita itu seolah-olah banyak banjir informasi, tapi mungkin ya tidak. Karena yang kita buka ya itu-itu, yang kita gali secara serius ya itu-itu. Mungkin karena saya sukanya filsafat, ya yang dibuka situs-situs ya seputar filsafat dan sekitarnya. Sementara yang sukanya pendidikan mungkin lebih tertarik dengan isu-isu pendidikan. Ya itu saja. Nah, itu namanya termasuk cognitive bias. Membuat pikiran kita secara tidak sadar melenceng, padahal kita tahunya kita itu wawasannya luas, luar biasa.
Karena yang kita perhatikan hanya yang kita minati saja, yang kita anggap unik, kita anggap menarik, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang sesuai dengan pandangan kita, atau kebalikannya, yang anti dengan pandangan kita. Sehingga biasanya misalnya ya coba teman-teman cermati ya tabiat kita ketika buka YouTube atau apa itu kan, yang kita minati itu terus ditawarkan lagi terus oleh Google, oleh YouTube, itu yang disebut bubble filter itu. Jadi kita hanya tahu yang benar sesuai kepercayaan kita saja, atau orang-orang yang berbeda dalam tanda petik kita posisikan sebagai musuh kita, lawan kita. Jadi itu saja wawasan kita. Baik, ini sumber kesesatan dalam tanda pikir ya, sehingga membatasi nalar kita. Akhirnya informasi yang masuk itu saja. Cara berpikir kita pun begitu-begitu saja. Tidak ada yang berubah sejak dulu begitu. Jarang orang kemudian melakukan konversi luar biasa mungkin gara-gara membaca-baca informasi. Informasi yang dibaca ini itu saja.